Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Meskipun oglangan insyaallah masih tetap bisa kita lanjutkan pengajian. Tapi kalau suara saya tidak terdengar dari belakang silahkan maju nggih. Enggak ada masalah karena terbatas suara saya seperti ini. Baik, kita masih membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an, yaitu pada hadis nomor 3337 dari Sunan At-Tirmidzi. Dan kita sudah masuk pada bab baru, yaitu babun wa min surati idza sama'un syaqqat. Tafsir untuk surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq itu artinya adalah pecah. Yang dimaksud di sini adalah pecahnya langit besok pada hari kiamat. Karena malaikat Israfil meniup 3 kali. Tiupan yang pertama kehancuran alam semesta sehingga langit menjadi pecah. Tiupan yang kedua adalah kematian seluruh makhluk yang bernyawa, termasuk kita-kita ini, termasuk para malaikat, termasuk para jin, semuanya, selain yang diperkecualikan oleh Allah. Kemudian tiupan yang ketiga itu adalah kebangkitan setelah kematian. Hadis nomor 37 dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqishal hisab, barang siapa yang didetailkan di dalam hisabnya, halaka, pasti dia binasa." Binasa itu artinya masuk neraka. Jadi di akhirat nanti ada 2 macam hisab. Hisab yang detail dan hisab yang tidak detail. Nah, kalau hisabnya detail, maka pasti akan dibinasakan masuk ke dalam neraka. Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyamini, fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Adapun orang yang diberi catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, Allah saja menyebut hisab yang mudah. Kenapa di sini Anda bersabda hisab kalau detail pasti binasa? Ini seolah-olah apa? Bertentangan dengan ayat. Nah, maka Nabi menjelaskan, dzaliki, itu hisab yang mudah itu adalah al-ardu. Itu hanya dihadapkannya amalan kepada hamba, tapi tidak betul-betul dihisab. Dihadapkan maksudnya catatan amal ditampakkan, Pak. Ini catatan amalmu ya. Kamu kan sudah melakukan amal-amal jelek ini kan, mengaku tidak? Mengaku. Ini juga sudah kamu lakukan? Iya, mengaku. Nah, setelah mengaku amal jelek tersebut, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allah mengatakan bahwasanya satartuhal yaum, ya. Kemarin di dunia saya sudah menutupi dosa-dosa ini untuk kamu, sehingga sekarang saya ampuni juga sebagaimana dulu di dunia saya tutupi, maka sekarang saya ampuni. Nah, itulah yang disebut sebagai hisab yang mudah atau penghadapan amal tadinya. Cuma dihadapkan saja dan kita disuruh mengakui. Sudah mengakui dosa-dosa, sudah selesai kemudian dimaafkan. Adapun yang dihisab dengan detail, berarti setiap amal jelek dikasih siksanya. Setiap amal jelek dikasih hukumannya. Ya pastilah binasa masuk neraka. Karena berapa kali kita melakukan amal jelek kan nggak bisa terhitung, Mbak. Mata kita melihat yang haram sudah berapa kali. Telinga kita mendengar yang haram sudah berapa kali. Mulut kita ngomong yang haram sudah berapa kali. Tangan kita melakukan yang haram sudah berapa kali. Nah, kalau semuanya dibalas, ya sudah pasti binasa. Itu yang disebut sebagai hisab yang detail. Jadi masing-masing amal yang dosa diberi hukuman masing-masing di dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, supaya kita itu mendapatkan hisab yang mudah, yaitu hanya dihadapkan catatan amal kita, tidak betul-betul dihisab detail oleh Allah, mari kita setiap hari memperbanyak istighfar. Minimal 100 kali.
Karena kalau sudah istighfar 100 kali, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi, tuba, bahagia bagi orang yang mendapatkan dalam catatan amalnya ada istighfar yang banyak. Bahagia kenapa? Karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya hadis 38 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man husiba, barang siapa yang dihisap, maksudnya dengan detail, udziba, pasti disiksa, yaitu masuk ke dalam neraka." Sama dengan hadisnya Aisyah di atas. Kemudian bab baru, babun wa min suratil buruj, tafsir untuk surat Al-Buruj. Al-Buruj itu artinya adalah galaksi-galaksi. Demikian diartikan oleh guru kami Ustaz Mudzakir hafizahullah taala. Jadi di alam semesta ini, di langit, ini Allah akan menciptakan bintang-bintang yang sangat banyak, Pak. Nah, bintang-bintang itu, satu kumpulan bintang itu disebut satu galaksi. Sementara di alam semesta ini banyak sekali galaksi. Jadi galaksinya tidak terhitung, saking banyaknya. Padahal dalam satu galaksi ada kumpulan bintang-bintang yang sangat banyak. Berarti jumlahnya bintang berapa? Enggak ada yang bisa ngitung. Kalau kita pengen menghitung jumlahnya bintang-bintang, silahkan kita menghitung pasir atau kerikil yang ada di bumi. Nah, baru kita akan bisa mengetahui jumlahnya bintang-bintang itu. Apalagi di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa inna lamusi'un. Langit ini selalu kami luaskan. Nah, kalau diluaskan oleh Allah, zahirnya, berarti isinya pun juga apa? Bertambah. Zahirnya loh, tidak selalu maknanya begitu. Tapi ketika Allah mengatakan kami meluaskan langit, nah maka langitnya berarti semakin lama semakin luas, semakin luas, semakin luas, maka bisa jadi isinya pun juga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah makna dari al-buruj, yaitu galaksi-galaksi yang ada di langit. Hadis 39 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yaumul mau'ud", hari yang dijanjikan, yaitu yang disebutkan dalam surat Al-Buruj, itu adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Jadi hari kiamat disebut juga dengan hari yang dijanjikan. Kenapa? Sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hari kiamat betul-betul akan terjadi dan akan kita alami. Dan hari kiamat ini namanya sangat banyak. Al-Haqqah, hari kiamat, Al-Waqi'ah, hari kiamat, Al-Qari'ah, hari kiamat, At-Thammatul Kubra, hari kiamat. Banyak sekali, dan ini atas kebiasaan orang-orang Arab. Perkara yang besar selalu dikasih nama yang banyak. Nah, Allah turunkan Quran di negara Arab, sehingga Allah sesuaikan dengan adat kebiasaan mereka. Maka kiamat dikasih nama yang banyak oleh Allah, karena ini adalah perkara yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yaumul mashhud, adapun kata-kata yaumul mashhud, yaitu hari yang disaksikan, yang disebutkan dalam surat Al-Buruj, Allah mengatakan wa syahidi wa mashhud, itu adalah yaumu Arafah, hari Arafah. Hari Arafah adalah definisinya tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Tidak harus ada wukuf di Arafah, Pak. Mau ada wukuf, mau tidak ada, pokoknya kalau tanggal 9 Dzulhijjah muncul, yaitu namanya hari Arafah. Karena bisa jadi suatu saat nanti tidak ada yang wukuf di Arafah. Mungkin pada waktu COVID dulu juga nggak ada yang wukuf. Mungkin, saya nggak paham bagaimana kondisinya saat itu. Kemudian nanti di akhir zaman, ketika Nabi Isa bersama kaum muslimin semuanya naik ke gunung. Nah, itu kan nggak ada yang turun, Pak. Nah, tertahannya itu sampai berapa lama kita nggak tahu. Kalau tertahannya itu melewati hari Arafah, berarti yakin hari Arafah waktu itu tidak ada wukuf di Arafah. Tapi tetap namanya hari Arafah. Nah, adapun hari Arafah ini disebut dengan hari yang disaksikan. Sebabnya kenapa? Karena disaksikan oleh manusia. Disaksikan maksudnya dihadiri oleh manusia. Orang-orang pada datang ke Arafah. Tapi sekali lagi ya, meskipun tidak ada yang datang ke Arafah, tetap harinya disebut hari Arafah. Wasyahid, adapun kata-kata asyahid yang disebutkan di dalam Al-Buruj, yaitu Allah mengatakan wasyahid wa masyhud, itu adalah yaumul jum'ah, hari Jumat. Syahid artinya yang menyaksikan. Kenapa disebut hari Jumat dengan hari yang menyaksikan? Karena hari Jumat itu adalah akan menyaksikan, menjadi saksi besok di akhirat bagi siapapun yang menghadiri sholat Jumat. Jadi kita datang Jumatan, itu nanti akan ada saksinya, Pak, di akhirat kelak. Saksinya siapa? Ya hari Jumat itu.
Hari Jumat itu akan mengatakan kepada Allah, betul ya Allah, ini hambamu ini datang Jumatan. Dia shaf yang pertama, tidak terlambat. Dia mendengarkan khutbah, tidak ngantuk. Misalnya begitu ya. Nanti akan ada persaksian dari hari Jumat ini, bersaksi bagi orang-orang yang hadir kepadanya. Karena itu, jangan sampai kita bolos dari hari Jumat untuk ibadah Jumat, sementara kita mampu untuk datang kepadanya. Kemudian Rasul bersabda, "Wa ma tala'atis syamsu," dan tidaklah terbit matahari, wala gharabat, tidak pula tenggelam matahari, ala yaumin, pada satu hari, afdal minhu, yang lebih utama daripada hari Jumat. Jadi hari Jumat adalah hari yang paling utama dari satu pekan. Adapun dari satu tahun, 360 hari, yang paling utama adalah hari Arafah. Nah, maka di sini ayat ini tadi menggabungkan dua hari yang paling utama. Wa syahidin, hari Jumat itu adalah hari paling afdal sepekan, wa masyhudin, hari Arafah itu adalah yang paling afdal dalam satu tahun, ya, digabungkan oleh Allah dalam satu ayat. Kemudian Nabi sebutkan fadilah hari Jumat. Fihi, di dalam hari Jumat, sa'atun, ada satu waktu yang sedikit, la yuwafiquha, yang tidaklah bertepatan dengan waktu tadi, abdun mu'minun, seorang hamba yang beriman, yad'ullaha, yang berdoa kepada Allah, bi khairin, dengan kebaikan, illa stajaballahu lahu, kecuali pasti Allah kabulkan untuknya. Sayangnya waktu ini kapan tidak ada yang tahu, Pak. Para ulama berselisih pendapat tentang menentukan waktu mustajab ini sampai 40 pendapat lebih. Sebagaimana tentang Lailatul Qadar, diperselisihkan sampai 40 pendapat lebih. Bisa dibaca dalam buku saya, judulnya Ikhtilaful Ulama'ir Rabbaniyin, perselisihan ulama-ulama Rabbaniyin. Nah, salah satunya adalah tentang penentuan sampai 40 pendapat waktu mustajab hari Jumat. Ini ada dalam buku tersebut, ya. Dan itu buku nukil dari Nailul Autar. Tapi dari pendapat yang sangat banyak tadi, pendapat yang paling kuat ada dua, ya. Bahwasanya waktu mustajab ini sejak duduknya imam di atas mimbar, berarti pas sebelum adzan, sampai dengan selesainya salat Jumat. Tapi tidak semua itu waktu mustajab, tidak, ya. Jadi dari waktu itu ada satu waktu yang kecil mustajab. Mungkin 5 menit, mungkin 1 menit, kita nggak tahu. Nah, maka pas kita berdoa bertepatan, maka doanya mustajab. Karena itu ketika imam istirahat untuk duduk, ya, duduk untuk istirahat di antara dua khutbah, maka boleh kita untuk berdoa, bisa jadi, ya, ngepasi itu adalah waktu yang mustajab. Adapun pendapat yang kedua yang sangat kuat juga, bahkan ini paling kuat menurut Imam Syaukani, yaitu adalah di akhir dari waktu asar. Jadi kira-kira dari jam 5 sampai jam 6. Atau dari jam setengah 5 sampai setengah 6, tergantung maghribnya, ya. Jadi 1 jam sebelum adzan maghrib, itu waktu yang mustajab. Tapi kapannya nggak kita ketahui, Pak, karena sedikit tadi, ya. Bisa jadi 1 menit atau 5 menit, pokoknya 1 jam menjelang adzan maghrib. Karena itu kebiasaan guru kami, Syekh Walid Hafizahullah, beliau kalau mengajar kami pada hari Jumat, maka selalu berhenti jam 5. Ya. Beliau mengatakan, ini sudah selesai waktu pengajian, sekarang waktunya berdoa. Beliau masuk kamar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, wala yasta'idhu, dan tidaklah berlindung seorang hamba min syai'in, dari sesuatu apapun juga pada waktu tersebut, illa a'adahullahu minhu, kecuali pasti Allah berikan perlindungan kepadanya. Nah, sehingga seandainya nanti akan diisukan COVID lagi seperti dulu, ya, padahal mungkin isunya tidak benar, itu hanya ditakut-takuti saja mungkin. Nah, maka kita bisa berlindung kepada Allah dari COVID yang kita takuti pada hari Jumat, pada 1 jam terakhir sebelum adzan maghrib. Berikutnya 3340, dan ini hadisnya sangat-sangat panjang sekali. Karena itu persiapan kita mendengarkan hadis yang panjang ini, ya, bisa dengan minum dulu, ya. Bisa juga dengan makan dulu, silahkan, nggak ada masalah. Monggo. Bismillah. Supaya fresh, Pak. Hadis 3340, ini mungkin semua kita sudah pernah mendengar ceritanya, tapi kita baca sekarang dalilnya. Dari Suhaib Ar-Rumi, dia mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallal asra, apabila sudah selesai salat asar, hamasa, beliau itu berhamas. Hamas itu ngomong bisik-bisik yang tidak didengar apa isinya. Maka oleh perawi dikatakan hamas itu dalam ucapan manusia artinya adalah menggerak-gerakkan kedua bibir seolah-olah berkata sesuatu, tapi kita nggak dengar apa.
Maka ditanyakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya engkau ya Rasulullah, jika sudah salat asar, Anda itu berhamas itu kenapa? Maka beliau mengatakan, inna nabiyan, sesungguhnya ada seorang nabi, enggak disebutkan siapa. Minal anbiya, dari kalangan nabi-nabi, 124.000 nabi. Kana u'jiba bi ummatih, nabi itu takjub dengan umatnya. Maksudnya sangat banyaknya umatnya sehingga dia takjub. Saking takjubnya dia mengatakan, faqala, dia mengatakan, may yaqumu lihaula. Siapa yang bisa mengalahkan kaum saya ini? Ya, jadi takjub dengan banyaknya umatnya. Padahal semestinya kita itu jangan takjub terhadap banyaknya jumlah. Karena banyaknya jumlah, kalau Allah tidak kasih pertolongan, tidak akan bisa menang. Pertolongan itu yang jadi kunci kemenangan, bukan banyaknya jumlah. Buktinya banyak jumlah, tidak Allah kasih pertolongan, akhirnya kalah. Sedikit jumlah, Allah kasih pertolongan, akhirnya menang. Perang banyak sekali contohnya kan. Perang Badar 300 melawan 1000. Yang 300 menang, yang 1000 kalah. Kenapa? Satunya ditolong, satunya tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya tampaknya Allah ingin mengasih teguran kepada Nabi ini. Fa'auhallah ilaih. Maka Allah pun kasih wahyu kepada Nabi tadi. An khayyirhum, silahkan kamu pilih, kamu suruh pilih umatmu, baina, di antara dua pilihan. Dalam hadis ini dua pilihan. Pilihan yang pertama, an antakima minhum, saya menyiksa mereka. Pilihan yang kedua, wa baina an usallita, saya jadikan berkuasa alaihim, terhadap mereka, aduwahum, musuh mereka. Ya. Jadi pilih mana? Dikasih kiriman siksa oleh Allah sehingga pada binasa, atau dikasih kalah ketika perang melawan orang-orang kafir. Pilih mana? Ya. Fakhtaru, maka mereka memilih an-nikmah, untuk diberi siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi turun siksa langsung mati itu udah mending daripada kita kalah dipentungi musuh malah jadi susah. Dalam riwayat yang lain pilihannya ada tiga, Pak. Pilihan yang pertama, kaummu mati kelaparan. Pilihan yang kedua, kaummu mati karena dipukuli musuh. Pilihan yang ketiga, kaummu mati karena dikirim siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung dikasih kematian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilih mana? Lapar, kalah, atau mati. Nah, maka mereka memilih untuk mati saja daripada kelaparan susah atau dikalahkan musuh juga susah. Fasallatallahu alaihimul maut. Lalu Allah pun menguasakan kematian terhadap mereka. Famata minhum, maka mati dari mereka fi yaumin, dalam satu hari, sab'una alfan, 70.000 orang. Nah, ini Covid yang benar-benar Covid kayak gini, Pak. Satu hari langsung mati 70.000 orang. Ya, ini apa? Namanya adalah istilahnya adalah wabah atau wabah penyakit. Sampai di sini belum ada kaitannya dengan surat Al-Buruj. Kemudian perawi mengatakan, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila menceritakan hadis ini, maka beliau pun juga menceritakan hadis yang lain, yaitu beliau mengatakan, nah mulai di sini yang cerita yang berkaitan dengan surat Al-Buruj. Hadisnya panjang. Saya bacakan langsung tanpa bahasa Arabnya karena panjangnya hadis ini. Beliau mengatakan ada seorang raja dari kalangan raja-raja, dan adalah raja tersebut memiliki kahin, seorang tukang dukun yang mendukuni untuk si raja tadi. Maka si tukang dukun ini mengatakan, lihatlah, carikanlah untuk saya seorang anak laki-laki yang masih muda, fahiman, yang dia mudah paham, au qala fatinan, yang dia cerdas, lakinan, yang dia itu lakin. Lakin itu sama dengan mudah paham tadi ya. Jadi mudah untuk menangkap apa yang dia dengar, itu namanya lakin. Ini sama dengan mudah paham tadi. Saya akan mengajari dia ilmu saya perdukunan ini, karena saya khawatir saya mati sehingga putuslah dari kalian ilmu perdukunan ini. Sementara tidak ada lagi di antara kalian yang bisa mengetahui ilmu perdukunan. Nah, dari sini kita ambil pelajaran, berarti ilmu perdukunan itu diperlukan apa? Otak yang cerdas. Tapi ilmu perdukunan ini adalah ilmu yang haram, sehingga tidak usah kita mempelajari ilmu perdukunan, karena semakin mempelajari semakin banyak dosanya dan semakin gelap hatinya nanti. Akhirnya mereka memperhatikan, mencarikan untuk dia atas apa yang dia sifatkan tadi, ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi. Lalu mereka menyuruh anak tersebut untuk datang kepada tukang dukun tersebut, dan untuk yakhtalifa ilaih, untuk mondar-mandir bolak-balik menuju kepadanya. Jadi tidak hanya satu hari ya, berhari-hari, beberapa kali harus datang terus, setiap hari datang, karena ilmu ini perlu kesungguh-sungguhan.
Maka akhirnya dia pun berbuat melakukan mondar-mandir menuju kepada si tukang dukun tadi. Tetapi pada jalur si anak tadi ada seorang rohib ahli ibadah fi saumatin pada satu gereja. Saumah itu adalah tempat ibadahnya orang-orang Nasrani. Nah, maka ketika dia melewati orang yang ahli ibadah, dia merasa heran, Pak. Kok ada orang yang sebagus ini ya ahli ibadah, dia tidak sibuk dengan dunia dan sebagainya. Dia tertarik dengan model ibadahnya tukang rohib ini. Ma'mar mengatakan, saya mengira bahwasanya orang-orang yang ada di gereja waktu itu adalah umat Islam. Nah, jadi jangan dikira ini Nasrani-Nasrani yang kafir seperti zaman sekarang, Pak. Tapi ini Nasrani yang Muslim. Kok ada Nasrani yang Muslim? Ada. Nasrani yang zaman dulu yang mengikuti kitab Injil yang asli. Adapun Nasrani yang sekarang, kenapa kafir? Karena tidak mengikuti kitab Injil yang asli. Karena kalau mengikuti kitab Injil yang asli, pasti akan ikut kepada Nabi Muhammad mengikuti Al-Quran. Nah, maka mereka yang sekarang ini tidak ada satupun Nasrani yang Muslim. Ya, kalau zaman dulu masih ada Nasrani yang Muslim. Dan mereka disebut Nasrani itu karena menolong Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya, dari kata-kata Nasara, yaitu menolong. Kemudian si anak kecil ini bertanya kepada rohib tadi setiap kali melewati rumah dia. Maka terus-menerus dia itu bertanya sampai dikabari oleh ahli ibadah tadi. Jadi awalnya ahli ibadah tadi nggak mau menyebutkan tentang keyakinan dia, Pak. Karena tampaknya dia khawatir kalau keyakinan dia diketahui oleh raja di situ pasti akan dibunuh. Karena orang-orang waktu itu agamanya sudah bukan agama yang Islam lagi. Mereka sudah menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya si rohib ini mengatakan, innama a'budullah. Tiada lain saya ini menyembah Allah sebenarnya. Jadi saya bukan menyembah batu atau apapun yang ada di depan saya. Saya sholat menghadap tembok. Ini bukan saya nyembah tembok, bukan. Saya nyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak tampak memang, tapi harus kita yakini karena terbukti ada makhluk-makhluk yang di depan kita yang bisa kita lihat. Akhirnya si anak kecil tadi tinggal pada rohib tadi dan dia malah lamban untuk datang ke tukang dukun. Jadi sering terlambat, Pak. Misalnya jam 8 ngaji ke tukang dukun, malah jam 5 sore baru datang. Jam 5 sore udah telat. Akhirnya si tukang dukun ini mengutus kepada keluarganya anak kecil tadi. Mengatakan bahwasanya nyaris anak kecil ini tidak hadir ke rumah saya. Akhirnya anak kecil itu mengabari rohib tadi tentang kejadian itu. Maka si rohib ini mengatakan kepada anak kecil tadi, apabila si tukang dukun berkata kepada engkau, di mana kamu? Maka jawablah, saya ada di rumah keluarga saya. Dan kalau engkau ditanya oleh keluargamu, di mana kamu? Maka kabarilah bahwasanya engkau berada pada tukang dukun. Padahal dia berada pada si rohib tadi, ngaji ajaran agama Islam yang benar. Karena sudah ditinggalkan oleh banyak orang. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa boleh kita bohong kepada musuh-musuh kita, nggak apa-apa, Pak. Karena rohib ini ngajari bohong. Kamu kan disuruh untuk belajar dukun kan. Nah, belajar dukun itu kan kekafiran. Orang-orang kafir itu musuh kita. Dan memang waktu itu masyarakat adalah mayoritasnya kafir. Sehingga mereka adalah musuh semuanya. Nah, maka bohong sama musuh nggak ada masalah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-harbu khid'ah. Perang itu adalah dengan tipuan. Kalau kita tidak menipu bisa kalah, Pak. Nah, maka melawan dengan tipuan kepada musuh nggak ada masalah. Ini diperlukan, terutama apa? Diperlukan seperti ini. Maka tatkala anak kecil tadi dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba suatu hari dia melewati sekelompok manusia yang banyak, yang mereka sudah tertahan gara-gara dabah satu binatang. Jadi mereka berkerumun di satu tempat, tidak berani lewat. Maka si anak kecil bertanya, kenapa ini? Ya, ini ada satu dabah, satu binatang yang mencegat kita. Maka sebagian mereka mengatakan, sesungguhnya dabah itu adalah seekor asap, yaitu seekor singa. Nah, siapa yang berani dengan singa, Pak? Nggak ada yang berani. Nah, maka kesempatan ini digunakan oleh anak kecil tadi untuk menguji apakah benar pelajaran yang saya dapatkan dari rohib ini sesuatu yang kebenaran atau bukan. Karena dia kok nyeleneh sekali. Di antara satu kampung ini yang nyembah seperti dia cuma dia sendiri saja. Nggak ada yang lain seperti dia. Maka akhirnya si anak kecil itu mengambil batu, kemudian dia berdoa. Allahumma ya Allah. Ya, berdoa sesuai yang diajarkan oleh rohibnya. Ya, bahwasanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
In kana jika adalah ma yaqulu rahib, apa yang diajarkan oleh rahib ini haqqan adalah kebenaran, fa as'aluka maka saya minta kepada engkau an aqtulaha bahwa saya bisa membunuh singa ini. Jadi dia berdoa kepada Allah bahwasanya batu yang dia lemparkan ini adalah apa? Bisa membunuh singa. Sebagai tanda bahwa ajaran rahib adalah ajaran yang benar. Sehingga dia minta bukti kepada Allah Subhanahu wa taala apa kebenaran ajarannya rahib ya. Karena dia sudah apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melempar tadi. Nah, mungkin juga dia melemparnya dengan bismillah sebagaimana diajarkan oleh rahib, segala sesuatu dimulai dengan bismillah. Akhirnya dia melemparkan, lalu dia pun berhasil membunuh binatang tadi. Maka orang-orang pada bertanya, ya booming akhirnya, siapa yang berhasil membunuhnya? Maka mereka menjawab, itu anak kecil. Akhirnya orang-orang kaget semuanya dan mereka mengatakan, sungguh anak kecil ini sudah menguasai satu ilmu yang tidak diketahui oleh siapapun juga. Bagaimana mungkin, Pak? Satu batu dilempar kepada singa langsung mati. Apakah mungkin itu terjadi? Tampaknya tidak mungkin. Karena satu batu dilemparkan oleh anak kecil itu berapa sih tangannya anak kecil bisa melempar batu? Ya paling-paling batu yang segenggam tangan, nah itu tidak bisa membunuh singa secara umumnya. Akhirnya ada orang buta mendengar ada berita anak kecil tadi. Nah orang buta ini dalam riwayat yang lain, dia itu adalah keluarganya raja. Keluarganya raja, tapi dia buta. Maka si buta ini mengatakan kepada anak tadi, jika engkau bisa mengembalikan mata saya, maka kamu mendapatkan hadiah sekian-sekian. Ini berarti orang kaya, Pak. Karena dia apa? Kerabatnya raja. Ya. Dia pengen untuk bisa melihat sebagaimana orang lain. Maka si anak kecil ini mengatakan, saya tidak menghendaki dari engkau hadiah sebanyak itu, enggak perlu. Tetapi apa pendapatmu? Jika betul-betul matamu bisa kembali, apakah kamu mau enggak beriman kepada zat yang bisa mengembalikan mata itu kepada kamu? Jadi dia mengajarkan kepada si buta tadi bahwa saya itu sebenarnya tidak bisa apa-apa. Saya melempar kemudian mati asapnya tadi, singanya tadi. Sebenarnya bukan saya yang membunuh, tapi Allah yang membunuh. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, walakinnallaha rama. Ketika kita melempar, bukan kita yang melempar, tapi Allah yang melempar sebenarnya. Karena kalau lemparan normal itu tidak bisa menyebabkan kematian singa. Nah demikian juga, kalau saya berdoa kemudian matamu sembuh bisa melihat, itu hakikatnya bukan saya yang berbuat, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dokter yang beriman mestinya begini, Pak. Maka dia mengatakan, oke lah, nggak apa-apa. Ya, yang penting saya bisa melek. Akhirnya dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah pun langsung kembalikan matanya kepadanya. Nah, ini berarti orangnya sudah tingkatan wali, Pak. Doa langsung dikabulkan. Kalau kita kan mungkin perlu berkali-kali kan, doa 7 hari atau 1 bulan, terus setelah itu berdoa lagi. Kadang-kadang juga kita berdoa tidak diberi oleh Allah sesuai yang kita minta. Saya pernah, Pak, iktikaf di Bandung, itu iktikaf yang paling mahal seumur hidup saya. Karena iktikaf bayarnya 5 juta. Kok bisa? Ya, karena pas waktu itu saya punya laptop baru harga 3,5 juta, kemudian ada HP harga 1,5 juta, berarti totalnya kan 5 juta. Saya masukkan dalam tas, kemudian saya mandi. Keluar dari mandi, masuk lagi ke masjid, mencari tas saya, hilang, Pak, 5 juta. Saya berdoa kepada Allah, padahal itu Ramadan, iktikaf. Ternyata sampai akhir Ramadan ora balik, Pak. Nah, berarti belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena kita belum tingkatan wali tadi. Tapi tenang ya, bahwasanya doa dikabulkan oleh Allah itu ternyata ada 3 macam caranya. Doa dikabulkan sesuai permintaan kita, doa dikabulkan kita dikasih yang setimpal atau yang sejenis, doa dikabulkan yaitu nanti dikasihnya di akhirat. Jadi semua doa sebenarnya dikabulkan. Karena itu kita berdoa itu jangan merasa menyesal. Wah aku wis ndonga kesel-kesel ternyata tidak dikabulkan. Enggak ada. Semua doa itu sebenarnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia orang yang beriman. Nah, kembali ke sini, dia doa langsung dikabulkan sesuai permintaan, akhirnya orang yang buta tadi langsung beriman juga. Nah, begitu ada kerabatnya yang masuk Islam, maka si raja ini pun mendengar cerita tersebut, akhirnya dia mengutus kepada mereka. Mereka itu siapa? 1, rohibnya. 2, anak kecilnya tadi. 3, orang butanya yang merupakan kerabatnya raja tadi. Akhirnya dibawa mereka. Maka si raja mengancam.
Betul-betul saya akan membunuh masing-masing dari kalian dengan cara pembunuhan yang tidak akan saya lakukan terhadap orang lain. Jadi 3 orang, cara bunuhnya beda-beda semua. Lalu dia memerintahkan si rahib tadi dan juga si buta tadi. Akhirnya dia meletakkan mingsyar. Mingsyar itu gergaji. Di atas mafrik. Mafrik itu bagian tengah sigraan rambut di kepala salah satu dari keduanya. Lalu dia bunuh. Dan dia membunuh orang yang lain dengan cara pembunuhan yang lain. Nah, berarti cara pembunuhannya di sini ada 2 macam, tapi yang disebutkan cuma 1 macam, yaitu digergaji pada kepalanya. Dan ini riwayatnya ringkas, Pak. Kalau dalam riwayat Muslim, maka riwayatnya lebih lengkap lagi, yaitu dia menakut-nakuti kepada rohib tadi. Wahai rohib, kamu harus murtad dari agama kamu. Kalau kamu murtad dari agama kamu, mengikuti agama syirik seperti saya, maka engkau akan saya bebaskan. Namanya orang sudah beriman, Pak, mengetahui kebenaran, diancam seperti itu, enggak takut sama sekali. Akhirnya dia nekat tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka digergaji kepalanya sampai betul-betul badannya pecah jadi 2. Masya Allah. Tapi dia tidak tetap apa? Tetap pada imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi wallahu alam bisawab, bisa jadi pas digergaji tadi rasa sakitnya itu sudah dihilangkan oleh Allah. Karena kan orang seperti ini kan mati syahid, Pak. Sementara dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan orang yang mati syahid itu mendapatkan kematiannya seperti gigitan semut. Nah, cuma dicubit begini, cik, nah, jadi nggak terasa sakit. Sehingga kita melihatnya ngeri, digraji, greg, ya, sampai tubuhnya terbelah jadi 2, tapi yang rasakan sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Akhirnya 2 orang itu dua-duanya digraji dengan cara yang sama menurut riwayat Muslim, tapi kalau menurut riwayat ini adalah masing-masing dengan cara yang berbeda. Wallahu alam bagaimana cara mengkompromikannya karena 2 hadis ini sama-sama sahih. Dan pensyarahnya pun juga bingung ya. Dia mengatakan saya nggak bisa gabungkan mengkompromikan 2 riwayat ini. Kemudian dia memerintahkan terhadap anak kecil tadi. Maka dia mengatakan, pergilah bersama anak kecil ini kepada gunung ini. Lalu lemparkanlah dia dengan menjungkir balikkan kepalanya. Akhirnya mereka pergi bersama anak kecil itu kepada gunung tersebut. Tatkala mereka sampai ke tempat yang sudah mereka inginkan untuk melemparnya darinya, tiba-tiba mereka jatuh sendiri-sendiri dari gunung tersebut dan mereka pun jatuh sampai ke bawah. Di sini nggak disebutkan kenapa jatuh, Pak. Tiba-tiba jatuh saja. Tapi dalam riwayat yang lebih lengkap disebutkan bahwasanya si anak kecil ini berdoa kepada Allah. Nah, doa ini yang paling sering saya baca. Allahumma ya Allah, ikfinihim, cukupilah saya dari mereka ini, bima syi'ta, terserah Anda. Jadi kalau kita minta kepada Allah itu jangan dikte Allah. Ya Allah, lakukan kepada saya dengan cara gini. Nah, terserah Allah lah bagaimana Allah akan menyelamatkan kita. Maka dia katakan, selamatkan saya dari mereka, terserah Anda caranya gimana. Nah, terserahnya itu ternyata tiba-tiba mereka langsung jatuh semuanya. Nah, sering saya berdoa seperti itu untuk tikus, Pak. Allahumma kfini syarral fa'r bima syi'ta. Ya Allah, cukupi saya dari keburukannya tikus-tikus yang mengganggu rumah saya ini dengan terserah Anda. Tiba-tiba Allah kirimkan kucing. Nah, kucing dari tetangga, Pak. Kemudian akhirnya tikusnya pada sembunyi semuanya. Nah, mungkin itu dari doa tadi. Nah, coba silakan dipraktekkan. Sampai tidak tersisa dari mereka kecuali si anak kecil. Kemudian dia pulang lagi menemui raja. Akhirnya si raja memerintahkan supaya mereka membawanya ke laut. Mereka mencemplungkannya dalam laut. Maka dibawa pergi ke laut. Lalu Allah pun menenggelamkan semua yang bersama dia. Dan Allah menyelamatkan dia. Sama ya dengan doa yang seperti tadi. Maka si anak kecil ini berkata kepada raja, sesungguhnya kamu tidak akan bisa membunuh saya sampai kamu menyalib saya. Dalam riwayat yang lain, pada pohon kurma. Lalu engkau memanah saya dan engkau mengatakan ketika memanah, Bismillahirrabbihadzal-ghulam, dengan nama Allah pemeliharanya anak kecil ini. Maka akhirnya dia pun memerintahkan terhadap anak tadi disalib betul-betul, kemudian dipanah sambil mengucapkan Bismillahirrabbihadzal-ghulam. Dan di sini kita ambil pelajaran bahwa ghulam ini ternyata memang betul-betul orang yang cerdas. Dia kalau dakwah satu persatu itu bahayanya besar sekali, Pak. Belum tentu bisa mempengaruhi seluruh masyarakat untuk mendengar dakwah dia. Ya. Tapi kalau dia dakwah dengan cara yang cerdas, yaitu semua masyarakat hadir,
kemudian semuanya melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, pasti dengan sendirinya mereka akan masuk Islam. Nah, maka dia suruh raja dengan cara seperti tadi. Kamu kumpulkan semua rakyatmu, silahkan kalau mau membunuh saya kasih tahu caranya. Nah, tapi harus mengatakan tadi, Bismillahirrabbilghulam. Akhirnya si anak kecil tadi meletakkan tangannya pada pelipisnya karena keluar darah ketika dipanah, kemudian dia betul-betul mati. Maka orang-orang pun semuanya mengatakan, sungguh-sungguh anak kecil ini sudah menguasai satu ilmu yang tidak dikuasai oleh siapapun juga, maka kami semuanya beriman kepada pemelihara si anak kecil ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya orang-orang mengatakan kepada raja, Ajazita, apakah kamu tidak sabar ketika kamu diselisih oleh 3 orang daripada rakyatmu? Nah, sekarang ini seluruh alam semuanya sudah menyelisih kamu. Seluruh rakyat sudah menyelisih kamu. Semuanya sudah masuk Islam. Akhirnya dia pun khadda ukhdudan, membuat satu parit, kemudian dia meletakkan padanya kayu bakar dan api, kemudian mengumpulkan manusia. Dia mengatakan, siapa yang mau murtad dari agamanya akan kami biarkan. Siapa yang tidak mau murtad maka kami akan lemparkan pada api ini. Akhirnya dia pun melemparkan mereka pada parit tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Qutila, dilaknat ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit-parit, an-nari dzatil waqud, yang berisi api yang menyala-nyala. Ini terjemah pertama ya, qutila, dilaknat. Kenapa dilaknat? Karena melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak punya salah. Salahnya apa? Beriman kok salah, gimana? Boleh juga diartikan qutila, telah dibunuh ashabul ukhdud, orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit-parit. Nah, dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit ini, mereka semuanya tidak ada yang merasakan sakitnya siksaan parit tersebut. Disebutkan bahwasanya Allah sudah mengambil nyawa mereka, ya. Yaqbidu arwahahum, sudah dicabut nyawanya sebelum mereka jatuh ke api. Nah, sehingga tidak merasakan rasa sakit sama sekali. Dilempar kan? Nah, sebelum sampai ke api sudah mati. Sehingga ketika masuk ke api sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Sampai pada kalam Allah Al-Azizul Hamid, Allah yang terpuji dan gagah dan terpuji. Fa'amal ghulam, adapun anak kecil itu akhirnya dia dikuburkan. Nah, ini cerita yang menarik, Pak. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya dia dikeluarkan di masa Sayyidina Umar bin Khattab dari kuburannya dalam keadaan jarinya masih memegang pelipisnya tadi. Sebagaimana dia letakkan dulu ketika dia dibunuh. Ini yang menemukan adalah seseorang yang sedang menggali tanah. Kemudian untuk keperluan dia, ya, tiba-tiba dia melihat, loh, kok ada jenazah masih utuh. Padahal jenazahnya sudah lama dan posisinya masih memegang pelipisnya gini. Kalau tangannya ditarik dari pelipisnya, darahnya ngucur lagi, Pak. Cur. Tapi kalau tangannya dilepas, maka tangannya akan balik lagi. Rrrr, ya. Jadi seperti masih hidup. Sehingga kalau tangannya dilepas akan nutupi pelipisnya. Kalau lepaskan dari pelipisnya akan mengalir darahnya. Maka akhirnya orang-orang menceritakan kepada Sayyidina Umar, ini ada seperti ini. Maka Umar mengatakan, kalau begitu kembalikan seperti semula saja. Nah, dari sini kita ambil pelajaran bahwa orang mati syahid kadang-kadang memang seperti ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga jasadnya masih utuh sebagaimana para nabi. Maka para nabi mereka punya keistimewaan, jasadnya utuh dalam tanah meskipun hadisnya diperselisihkan derajatnya oleh para ulama, tetapi banyak para ulama yang mensahihkannya, dan demikian juga orang-orang yang mati syahid meskipun tidak ada hadis yang menunjukkan hal itu, tetapi ada bukti-bukti di mana orang-orang yang mati syahid jasadnya masih utuh sebagaimana para nabi. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.